ajaran Yesus selalu mengejutkan banyak orang yang mendengarkannya. Ia tidak mengulang-ulangi ajaran yang biasa-biasa, yang berkali-kali pernah kita dengar, dan yang tidak mengganggu rutinitas kita. Dan tentunya ajaran Yesus mengganggu orang-orang yang mendengarkannya, karena menuntut mereka untuk keluar dari zona nyaman. Dalam spirit Yesus itu, pada zaman Santo Vincentius selalu memulai hal-hal yang tidak biasa-biasa. Hal-hal yang menuntut imajinasi, keberanian, kreativitas, dan korban. Masa kini tetap sama bagi kita. Selamat mengikuti Rehavin hari ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berada di tahun baru, tahun 2022. Pantas kita bersyukur atas anugerah tahun baru ini, sekaligus kita juga memiliki harapan yang kuat. Di tahun ini, berkat Tuhan selalu berlimpah atas hidup kita. Hari-hari ini sesuai dengan kalender liturgi, kita berada di hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Berarti tidak lama lagi, tepatnya nanti pada hari Minggu, setelah kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, kita akan memasuki hari-hari biasa dalam kalender liturgi. Apa yang kita bisa maknai selama kita meninggalkan tahun 2021, kita merayakan Natal dengan penuh hikmat dan sukacita, dan saat sekarang ini kita berada di penghujung masa Natal itu. Para saudara-saudari yang terkasih, Rasul Yohanes berusaha untuk menghadirkan inti dari iman kita. Dia menegaskan kepada kita, dan ini pesan pentingnya bagi kita, beriman berarti membangun relasi yang sangat personal, relasi pribadi. Dan kita bersyukur setelah kita merayakan Natal itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan pribadi, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hadir, sehingga kehadirannya itu sungguh bisa kita rasakan dan bisa kita alami. Dan ditegaskan oleh Rasul Yohanes, Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Nyata bagi kita, kehadiran Tuhan Yesus yang kita rayakan di dalam perayaan Natal itu menjadi bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kasih-Nya yang begitu besar itulah yang menjadi jaminan atas panggilan kita sebagai orang beriman. Kita pun dipanggil untuk bisa hidup di dalam cinta kasih. Beriman kepada Putra Allah, beriman kepada Allah yang hidup, berarti membangun kesadaran bahwa kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih. Teladan kasih itu dinyatakan oleh Yesus. Santo Vincentius di dalam jalan Vincenzianya memberikan warisan iman penting di dalam hidup kita, bahwa cinta kasih tidak dapat diam dan berpangku tangan. Roh Kristuslah yang menghidupi semangat ini. Tuhan mencintai kita, bukan cinta di dalam angan-angan, bukan cinta di dalam bayang-bayang, tetapi cinta yang sungguh nyata. Dalam Injil Lukas yang kita dengarkan pada kalender liturgi hari ini, Yesus atas permintaan untuk bisa mentahirkan orang yang sakit kusta, dengan tegas Yesus mengatakan, "Aku mau
jadilah engkau tahir. Yesus memberikan cintanya dengan mengajar dan sekaligus juga menyembuhkan banyak orang. Inilah yang dikatakan oleh Santo Vincentius tentang cinta Putra Allah itu. Mari kita melihat Putra Allah, hati yang begitu penuh kasih, betapa cintanya begitu membara. Saudara-saudara, jika kita memiliki sebagian dari cinta itu, akankah kita diam dan menyilangkan tangan kita? Refleksi bagi pesan Santo Vincentius ini adalah, akankah kita membiarkan mati segala sesuatu yang indah yang bisa kita pelihara ini? Cinta kasih tidak dapat diam dan berpangku tangan, melainkan terus menggerakkan kita untuk menyelamatkan dan menghibur banyak orang. Para saudara-saudari yang terkasih, bekal inilah yang akan kita bawa sepanjang tahun ini. Kita terus-menerus diundang untuk semakin memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan yang personal, Tuhan yang hidup, Tuhan pribadi yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan belajar dari Santo Vincentius, cinta kita tidak boleh berpangku tangan. Kita diundang untuk terus bergerak, untuk berkeringat-keringat dan menyingsingkan lengan baju, supaya banyak orang juga dapat semakin mengalami cinta kasih Tuhan lewat uluran dan belas kasih yang kita hadirkan. Kita ingin memuliakan Tuhan dengan mengasihi sesama kita, dan ingin mengasihi sesama kita, sebab dengan cara itulah kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Aku